Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Walaupun presentasi ini berbentuk video, tidak mengurangi rasa semangat saya dalam mencari ilmu. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Hamid, NIM 221320010, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 2. Di sini izinkan saya selama 10 menit ke depan untuk menjelaskan kepada Bapak dosen dan teman-teman mengenai contoh corak tafsir dari Zamakhsyari. Di akhir presentasi ini nantinya Bapak dosen dan teman-teman dapat memahami manfaat dari adanya contoh corak tafsir dari Zamakhsyari ini. Selain itu juga ada kaitan-kaitannya dalam ilmu balaghah. Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan, bunyinya seperti ini: masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas balaghah yang diberikan oleh Pak Aang Saiful Milah. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi balaghah. Balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang kefasihan bahasa, retorika, dan penggunaan bahasa yang efektif untuk menyampaikan pesan dengan cara yang kuat dan persuasif. Dalam ilmu bahasa Arab, balaghah berhubungan dengan penggunaan kata-kata, kalimat, dan gaya bahasa secara efektif untuk mempengaruhi dan memikat para pendengar atau pembaca. Ini termasuk studi tentang alat-alat bahasa seperti majaz, qiyas, tasbih, dan banyak lagi yang digunakan untuk mencapai tujuan retorika. Dalam konteks Islam, balaghah mengacu pada ilmu retorika bahasa Arab yang mempelajari penggunaan bahasa dalam Al-Quran dan hadis untuk menyampaikan pesan agama secara jelas dan efektif. Studi balaghah ini penting untuk memahami makna sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta untuk menafsirkan pesan-pesan agama dengan benar. Sebenarnya ilmu balaghah ini terbagi beberapa banyak bagian atau cabang, tapi saya hanya memberikan contohnya 3 saja. Yang pertama, al-bayan atau eksposisi. Bagian ini membahas teknik-teknik untuk membuat penyampaian pesan menjadi lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami. Yang kedua, ada al-badi atau disebut juga keindahan. Bagian ini membahas teknik-teknik untuk membuat bahasa lebih indah dan menarik. Terus yang ketiga ada al-ma'ani, yaitu makna. Bagian ini membahas teknik-teknik untuk memperjelas makna dari sebuah teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu balaghah. Ilmu balaghah memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan bahasa Arab. Sejarah ilmu balaghah dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pra-Islam, periode Islam awal, dan periode Islam berikutnya. Periode pra-Islam, pada masa pra-Islam, ilmu balaghah masih dalam tahap awal perkembangannya dan masih berkaitan dengan seni puisi. Para penyair pada masa itu telah mengembangkan berbagai teknik dan gaya bahasa untuk membuat puisi mereka lebih indah dan menarik. Di antara tokoh-tokoh penyair terkenal pada masa itu adalah
Imru al-Qais, Antar bin Saddad, dan Zuhair bin Abi Salma. Pada masa awal Islam, ilmu balaghah menjadi lebih terstruktur dan berfokus pada penggunaan bahasa Arab dalam konteks Islam. Di antara tokoh-tokoh terkenal pada masa itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abu Muslim al-Isfahani. Mereka mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik baru dalam ilmu balaghah yang diadaptasi dari Al-Quran dan hadis untuk membuat pesan Islam menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Pada masa Islam berikutnya, ilmu balaghah terus berkembang dan semakin dipelajari dalam konteks agama dan juga dunia akademik. Di antara tokoh-tokoh terkenal pada masa ini adalah Al-Jahiz, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Mereka menulis berbagai buku dan risalah tentang ilmu balaghah yang memberikan sumbangan besar dalam pengembangan ilmu tersebut. Sejak saat itu, ilmu balaghah terus berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu penting dalam dunia Islam dan Arab. Ilmu balaghah digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks suci Al-Quran dan hadis serta dalam kegiatan dakwah, pidato, dan penulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh corak kebahasaan karya Al-Zamakhsyari. Al-Zamakhsyari adalah seorang ulama yang sangat terkenal dengan kemampuan bahasa Arabnya dalam bidang sastra, balaghah, nahwu, atau tata bahasa yang digunakan. Keahliannya menjadikan interpretasinya sebagai modal utama dan warna yang istimewa. Tafsir Al-Kasyaf begitu terkenal di beberapa negara muslim sehingga menarik perhatian masyarakatnya terhadap sastra. Aspek kebahasaan lain yang berhubungan baik dengan tafsir ini adalah nahwu dan tata bahasa. Salah satu contoh penafsiran beliau terhadap Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dalam menafsirkan ayat di atas, Zamakhsyari memberikan dua pilihan rujukan dhamir kata ganti hi pada kata mislihi, yaitu dapat dikembalikan pada kata ma nazalna atau pada kata abadina. Tetapi yang lebih kuat argumentasinya harus dikembalikan pada lafaz ma nazalna. Karena pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan Al-Qur'an, bukan membicarakan Nabi Muhammad. Selanjutnya, corak teologis. Latar belakang Zamakhsyar adalah seorang teolog rasional yang paham akan pemahaman Mu'tazilah. Karena ia lebih cenderung menggunakan akal untuk menafsirkan Al-Qur'an yang dilakukan Mu'tazilah. Ia menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan dengan paham Mu'tazilah. Bahkan tafsirnya cenderung lebih protektif terhadap paham Mu'tazilah. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan konsep Mu'tazilah ditafsirkan dengan makna lain yang sesuai untuk mendukung aliran Mu'tazilah. Berikut salah satu contoh tafsirannya terhadap Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang artinya,
Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Zamakhsyari mengabaikan makna zahir kata naziroh atau melihat. Sebab menurut pandangan Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, kata naziroh diartikan dengan al-raja, yang artinya menunggu atau mengharapkan. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.